Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kembali lagi bersama Kak Nob pada kesempatan hari ini di serial Adab Jakarta Mengaji. Alhamdulillah adik-adik yang sudah lama menanti, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa hadir di kajian, dan mudah-mudahan sabarnya adik-adik para penuntut ilmu di dalam menanti ilmu yang akan disampaikan ini akan berbuah pahala, dicatat pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kajian kita adik-adik sekalian yang Kak Nob cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kira-kira tentang apa nih adik-adik sekalian? Tentang apa? Tentang adab makan dan minum. Ahsantum, barakallahu fikum. Dicatat nih judul kita, tema kita, pembahasan kita saat ini adalah adab makan dan adab minum. Siapa yang nggak tahu makan dan minum? Insya Allah semuanya tahu ya. Memasukkan benda yang bisa dikunyah, yang enak rasanya, atau mungkin dalam bentuk padat, cair. Nah ini kalau padat makanan, kalau cair namanya minuman. Nah makan dan minum ini merupakan aktivitas daripada kita. Karena kita kalau tidak makan dan minum kira-kira bisa hidup atau tidak? Bisa atau tidak tanpa makan dan minum? Tidak bisa. Mungkin sehari dua hari masih kuat nggak makan dan minum. Hari ketiga mulai lemas, mulai lemah. Hari keempatnya mulai nggak bisa bergerak. Hari kelimanya mulai nafasnya mulai tersengal-sengal ya kan. Kemudian hari keenamnya sudah tinggal nama ya. Karena apa? Karena tidak makan dan minum. Nah, di dalam Islam, kegiatan ini pun sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak begitu saja mentang-mentang itu makanan, kemudian kita main makan begitu saja tanpa memperhatikan adabnya, tanpa memperhatikan tata cara makan dan minum sesuai dengan syariat Islam. Nah, pelajaran yang pertama yang ingin Kak Nob sampaikan kepada adik-adik sekalian, apapun yang kita lakukan, yang mana itu adalah aktivitas kita sebagai hamba Allah, hendaknya kita mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nih salawatnya kepada Nabi Muhammad? Yuk salawat yang semangat, sallallahu alaihi wasallam. Sampai hal yang remeh ini pun mungkin kita menganggapnya remeh, makan dan minum, tetapi ternyata terkait tentang kegiatan makan dan minum, ini semuanya telah diajarkan, ini semuanya telah ditentukan, ini semuanya ada aturannya yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita. Nabi siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum, barakallahu fikum. Nah ini pelajaran yang pertama yang ingin Kak Nob sampaikan kepada adik-adik sekalian, bahwasanya semua aktivitas kita hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang telah dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab makan dan minum yang pertama, catat. Yuk disiapkan langsung. Mana buku tulisnya? Kalau bisa disediakan dong buku tulis khusus dengan kajian bersama Kak Nob serial adab. Biar apa? Biar catatan ilmunya tidak bercampur. Kalau nanti ingin murojaah, ingin mengulang kajian, mungkin lupa, maka dengan catatan tersebut dapat membantu kita mengingat pelajaran. Yuk sediakan buku tulisnya. Adab yang pertama, ketika kita hendak makan dan minum, ini kan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini kalau diciptakan oleh Allah untuk apa adik-adik sekalian? Apakah untuk bermain? Maka jawabannya tidak. Apakah untuk hal-hal yang sia-sia? Jawabannya tidak. Apalagi apakah untuk bermaksiat?
melawan orang tua? Tentu sangat tidak. Ini malah perkara yang dilarang di dalam Islam, yang tercatat mendapatkan dosa yang besar jika kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab yang pertama, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sudah hafal ayat ini? Yuk yang sudah hafal kita baca sekali lagi dengan penuh semangat. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Aku di sini yang menciptakan siapa? Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kita ketika mau makan dan minum yang pertama adalah hendaknya kita niatkan dengan makan dan minum bisa bertambah semangat, bertambah kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat adab yang pertama. Apa itu? Niatkan ketika kita mau makan dan minum agar tambah semangat kita untuk bermain. Bukan. Untuk tidur? Bukan. Niatkan makan dan minum untuk apa? Bertambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan habis itu semangat buat main, bukan habis makan semangat buat tidur, tidak. Tetapi ketika kita makan dan minum, niatkan agar semangat kita ini bertambah dengannya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adab anak soleh dan solehah ketika mau makan dan minum, maka pilihlah makanan yang baik, makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makanan-makanan yang halal. Cari makanan yang halal. Ya, makanan yang halal itu banyak, baik itu dalam bentuk daging maupun yang selain daging, baik itu dalam bentuk hewan daratan maupun hewan lautan. Itu banyak sekali makanan-makanan yang halal. Maka pilihlah makanan yang halal. Cari tahu dulu hukumnya. Ini ketika kita mau makan, ini daging apa nih? Nah, ketika kita mau makan, ini bahan-bahannya dari apa ya? Kita cari tahu dulu. Kalau ternyata dagingnya adalah dari daging yang halal, bahan-bahan makanannya dari bahan makanan yang halal, maka boleh kita makan. Namun tetapi kalau itu dagingnya dari daging yang haram, maka boleh atau tidak kita makan? Tidak boleh kita makan. Contoh daging yang haram untuk kita makan sebagai kaum muslimin apa? Daging hewan apa yang kita tidak boleh makan? Daging? Masya Allah, daging serigala. Ya, hewan yang dipikirkannya buah semua ya. Baik, hewan-hewan yang bertaring, yang kukunya tajam, itu termasuk daripada hewan buas yang tidak diperbolehkan untuk kita makan. Pintar, ahsantum, barakallahu fikum. Kemudian hewan apa lagi yang tidak boleh kita makan? Apa itu? Daging babi, betul sekali. Ini tidak boleh kita makan. Maka banyak sekali yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, daging-daging atau makanan yang haram, ini semuanya tidak boleh kita makan. Yang kita makan sebagai anak soleh dan soleha, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah makanan yang halal, yaitu makanan yang diperbolehkan, yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dibolehkan diterangkan di dalam Al-Quran maupun pembolehannya diterangkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya, dicatat surat Al-Baqarah ayat 172. 172. Surat apa adik-adik sekalian?
Al-Baqarah. Apa itu arti Al-Baqarah? Sapi betina Kak Nop. Masya Allah, ahsantum. Barakallahu fikum. Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat setelah surat Al-Fatihah. Surat yang kedua, iya, surat Al-Baqarah. Ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu. Ya, kulu artinya adalah makanlah min thayyib ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu sebagai rezeki. Allah katakan apa di sini? Thayyibat. Thayyibat itu apa artinya? Thayyibat itu jamak dari thayyib. Thayyib itu apa artinya? Bagus. Nah, kalau bahasa adik-adik sekalian apa? Mantul Kak Nop. Itu artinya thayyib, bukan nama orang ya, thayyib itu. Thayyib itu artinya bagus ya. Kalau kita ingin memuji adik kita atau saudara kita atau siapapun itu, maka dalam bahasa Arab kata bagus itu adalah thayyib. Ya, thayyib. Kalau kita ngelihat ada adik kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita katakan apa? Thayyib. Masya Allah, thayyib. Kemudian kita mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua, kita menjawabnya juga apa? Thayyib, baik ma. Artinya thayyib itu apa? Bagus, baik. Nah, ini arti daripada thayyib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Makanlah wahai orang-orang yang beriman dari hal-hal yang baik-baik, dari makanan-makanan atau minuman yang baik-baik yang telah kami rezekikan untuk kalian. Nah, ini dalilnya. Adab yang kedua, makanlah dari apa yang halal, bukan yang haram. Kalau haram itu yang dilarang, halal itu yang dibolehkan. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik sekalian? Alhamdulillah, semoga apa yang Kak Nop sampaikan ini bisa dipahami ya. Selanjutnya, adab yang ketiga. Sebelum kita makan dan minum, mungkin kita dari luar, tangan kita kotor. Kira-kira gimana kalau tangan kita kotor, habis memegang barang-barang yang mungkin di situ ada kotorannya, kita lihat kuku pun sudah hitam. Apa adab kita kalau kita mau makan? Maka hendaknya cuci tangan. Masya Allah, bukan cuci kaki ya, karena yang makan itu tangan, bukankah kaki, maka cuci tangan. Lebih baik menggunakan sabun. Nah, itu lebih bagus lagi. Terlebih di saat ini, di musim di mana negeri kita mulai banyak wabah, mulai banyak virus, mulai banyak kuman, dan itu tidak baik jika masuk ke dalam tubuh kita. Maka menjaga kesehatan sebelum makan, hendaknya kita cuci lebih dahulu, dan lebih utama kita mencucinya dengan sabun. Habis itu kita bersihkan sabun tersebut dengan menggunakan air. Nah, ini adab selanjutnya. Adab yang keberapa? Yang ketiga. Sebelum makan dan minum, hendaknya kita mencuci tangan. Ingat, tangan sendiri ya, bukan tangan orang lain. Karena tangan kita sendiri yang akan kita pakai untuk makan dan minum. Kecuali kalau disuapin sama mama papa, baru yang dicuci tangan siapa? Cuci tangannya mama dan papa. Tapi tetap juga kalau memang tangan kita kotor, hendaknya dicuci, karena kita tidak sadar, nanti bisa jadi tanpa kita sadari tangan kita ini masuk ke dalam mulut. Maka diusahakan tangan kita ini selalu dijaga dengan keadaan bersih. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kalau mau makan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Masya Allah, tangan kanan. Ahsantum, barakallahu fikum. Kenapa tangan kanan? Karena inilah yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh syaitan. Ternyata syaitan, jin, itu juga termaksud daripada makhluk yang memakan makanan atau meminum minuman. Tetapi syaitan ini makhluk yang makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, kalau adik-adik sekalian makan dan minum menggunakan tangan kiri, maka adik-adik sudah menyerupai syaitan. Mau nggak adik-adik sekalian dianggap seperti syaitan? Kalau tidak mau, maka hendaknya makan dan minum menggunakan tangan
kanan. Betul sekali. Ahsantum, barakallahu fikum. Dan inilah yang disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila kalian makan, hendaknya menggunakan tangan kanan. Apabila kalian minum, menggunakan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Selanjutnya, adab yang kelima. Ya. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk ke adab yang kelima, kadang-kadang kan adik-adik ada yang beralasan, Kak Nob, tangan kanan saya kotor. Nah, akhirnya dia pakai tangan kiri, kemudian tangan kanannya sebagai bagian apa ini? Penadahnya ya, bagian ditaruh di bawah sebagai pengganti tadah untuk memegang. Nah, ini tetap dianggap tidak diperbolehkan. Karena makanan itu, alat yang kita gunakan untuk makan dan minum kan punya kita. Kenapa kita takut kotor? Toh setelah makan dan minum itu pun kita akan cuci. Maka lebih baik walaupun tangan kita itu kotor, tangan kanan mungkin karena ada sambal atau berminyak, diusahakan tetap semaksimal mungkin kita menggunakan tangan kanan. Tidak perlu kita seperti ini, minum pakai tangan kiri atau tangan kanan memegang dengan tangan kiri, kemudian ditahan bagian bawah dengan tangan kanan. Ini sama saja sebenarnya terhitung dengan makan dan minum menggunakan tangan kiri, karena yang memegang langsung barangnya itu adalah tangan kiri. Maka diusahakan. Nah, ini juga peringatan bagi adik-adik yang mungkin makan gorengan. Wah, saking enaknya pedes nggak terasa ya. Tangan kirinya tuh cabe, tangan kanannya gorengan. Hop, ngom. Nah, ini juga termaksud daripada cara makan yang salah, atau mungkin pakai sedotan. Walaupun itu pakai sedotan, karena yang memegang sedotan itu adalah tangan kiri, tetap kita terhitung minum dengan menggunakan tangan kiri. Maka sebisa mungkin mau kita makan gorengan atau tangan kita sedang berminyak, kotor, yang penting kotornya bukan kotor dari luar ya, kotor karena masih ada sisa makanan, tetap diusahakan memegang gelas atau memegang sendok dengan menggunakan tangan kanan. Agar apa? Agar kita tidak menyerupai syaitan, karena syaitan makan dan minum lok. Nah, ini menggunakan tangan kiri. Mau seperti syaitan? Kalau tidak mau, yuk kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Karena syaitan itu tempatnya di mana? Di akhirat, di neraka. Kalau adik-adik dianggap sebagai teman syaitan karena makan dan minum menyerupai syaitan, maka khawatirnya syaitan akan mengajak adik-adik semuanya masuk ke dalam neraka. Mau atau tidak masuk dalam neraka? Kalau tidak mau, maka yuk makan dan minum kita upayakan menggunakan tangan kanan. Kemudian selanjutnya, yang keberapa adik-adik sekalian? Yang kelima. Itu yang keempat Kak Nob. Yang kelima ya. Yang kelima, ketika kita mau makan, sebelum makan atau sebelum minum, ucapkanlah namanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengucap nama Allah? Yaitu dengan membaca bismillah. Nah, kalau kita lupa, mungkin karena lapar atau saking hausnya habis jogging dari luar atau habis sepedaan dari luar, kemudian ketika masuk ke rumah melihat air, kemudian langsung minum, kita lupa di awal itu membaca bismillah. Kita baru teringat di pertengahan minum atau di pertengahan makan, kita lupa membaca bismillah di awal, maka kita boleh membaca dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang lupa membaca bismillah di awal makan atau di sebelum minum, maka bacalah dengan mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Coba sekali lagi adik-adik dengarkan. Bismillah awwalahu, wawunya ditekankan, awwalahu wa akhirahu. Kak Nob ulangin terakhir, dengarkan dan dicatat. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah awwalahu
wa akhirahu. Artinya dengan nama Allah di awal dan di akhir. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Yuk kita ulangin terakhir dengan semangat semuanya yang ada di rumah. Bahkan kalau bisa Abi Umi juga ikutin dengan semangat. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Masya Allah, ahsantum, barakallahu fikum. Ini doa kita baca ketika kita lupa membaca bismillah di awal. Sebelum makan dan minum kita lupa, kita baru teringat di pertengahan. Oh iya, saya belum baca bismillah Umi. Oh iya, saya belum baca bismillah Abi. Oh iya, saya belum baca bismillah Kak Nob. Saya baru teringat di pertengahan. Maka ucapkanlah bismillah awwalahu wa akhirahu. Baik, selanjutnya adik-adik sekalian, adab yang ke-6. Yang ke-6 adalah apapun rasa daripada makanan yang kita makan, apapun rasa daripada minuman yang kita sedang icip, yang sedang kita minum, maka kita tidak boleh mencelanya. Tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Waduh, Mi, rasanya nggak enak. Nah, kalimat kata atau kalimat yang kita ucapkan tidak enak, ini termaksud daripada mencela makanan. Dan ini yang dilarang dan ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang rajin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana Rasul pergi, setelah Abu Hurairah ini masuk ke dalam agama Islam, beliau selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sampai ke dalam rumahnya. Namun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, biasanya beliau menanyakan apa ibadah, apa amalan, apa pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Beliau tanyakan kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau haus akan ilmu. Maka Abu Hurairah sepanjang perjalanannya, sepanjang beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mendapatkan dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Mencela makanan. Dob, ini ada namanya hewan dob. Dob itu seperti biawak ya, tetapi dia lebih kepada biawak yang vegetarian. Iya, kalau yang biasa biawak yang kita lihat ini kan omnivora ya, makan daging gitu ya kan, buah, tetapi ini enggak, vegetarian. Dia lebih suka makan sayur-sayuran yang hijau-hijau, dan dob ini dagingnya halal bagi kita untuk kita makan karena dia bukan termasuk daripada hewan buas. Dia tidak bertaring, kemudian dia bukan hewan buas. Dia boleh, tapi bentuknya dia boleh kita makan. Tapi bentuknya itu hampir sama seperti biawak. Namun sifatnya biawak haram kita makan, tetapi kalau dob ini halal untuk kita makan. Rasulullah SAW ini tidak terlalu menyukai yang namanya dob. Ya, dob ya daging seperti biawak. Tetapi ketika Rasulullah SAW disuguhkan dob tersebut, beliau tidak mencela hewan tersebut atau daging yang disuguhkan kepadanya. Beliau tidak pernah mengatakan, oh daging ini tidak enak rasanya, oh daging ini terlalu asin, kurang garam, oh dagingnya begini begitu segala macamnya. Tidak pernah, kata Abu Hurairah, ma'aba Rasulullah SAW tu'aman qat. Abu Hurairah mengatakan, Rasul tidak pernah mencela. Rasul kalau tidak suka makanan, tidak ada selera kepada makanan dan minuman tersebut, tidak pernah keluar dari mulutnya celaan kepada makanan, tidak pernah menghina makanan, tidak pernah mencela makanan. Terus bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtahahu, mau makanan tersebut, akalahu. Tetapi kalau karihahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai makanan dan minuman tersebut, maka tarokahu, dia meninggalkan makanan dan minuman tersebut. Artinya dia tidak makan, tidak minum, dan tidak pula mencela.
Nah, ini adab yang indah sekali yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja banyak makanan atau minuman yang kita tidak suka, yang ketika itu disuguhkan sama orang tua kita, atau mungkin disuguhkan sama tamu, sama orang yang sama tuan rumah, sama teman kita yang kita sedang bertamu di rumahnya. Apalagi kan kita sifatnya sedang bertamu, maka tentu adab kita ketika disuguhkan makanan dan ternyata makanannya kita tidak suka, kita tidak boleh mencelanya, kita tidak boleh menghinanya. Nah, ini termaksud daripada adab yang banyak tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, khususnya adik-adik Kak Nop ini banyak yang tidak memperhatikan adab ini. Ketika dikasih makanan sama mamahnya, dia tidak suka, dia bilang apa? Makanannya tidak enak. Nah, kalimat mengucapkan kata tidak enak ini termaksud daripada yang tidak harusnya diucapkan oleh anak soleh. Anak soleh, kalau mau makanan, dia makan. Kalau tidak suka dengan makanan tersebut, ya sudah, dia tinggalkan. Bisa dipahami semuanya adik-adik anak semua yang soleh-soleha? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Adab selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Adab yang ketujuh, bahwasanya setelah kita makan dan minum, ini rezeki datang dari siapa sih? Makanan dan minuman yang kita santap ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang kita dapatkan dari nikmat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana adab kita kalau mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan pemberian makanan dan minuman dari Allah, hendaknya kita bersyukur. Apalagi kalau kita ingin ditambahkan nikmat tersebut. Allah katakan di awal-awal surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambahkan, akan aku berikan lagi yang lebih untuk anak-anak yang rajin bersyukur kepada Allah. Maka cara bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka adab kita setelah makan, setelah minum, itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan sependek-pendek kalimat alhamdulillah. Tetapi kalau kita bisa mengucapkan doa setelah makan dengan lengkap, maka ini lebih baik lagi. Karena dengan kita setelah mendapatkan rezeki dari Allah, perut kita kenyang, haus kita hilang, kemudian kita bisa mengucapkan alhamdulillah, doa yang lengkap dari doa setelah makan, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ya subhanallah. Coba lihat besarnya nikmat dan rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita sudah dapat makanan, dapat minuman, kemudian kita baca doa setelah makan dan minum, maka kita pula akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doanya Kak Nob? Yuk dengarkan dan dicatat. Dengarkan baik-baik dan dicatat ya. Insya Allah Kak Nob akan mendiktekan dengan bacaan yang pelan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Oh, itu Kak Nob itu enggak pelan. Ya, maaf. Afwan ya. Insyaallah Kak Nob ulangin sekali lagi dengan bacaan yang pelan. Silahkan disediakan pulpennya, buku tulisnya. Ya, ingat buku tulis sendiri ya. Jangan catatan hutang punya mama papa. Baik, silahkan dicatat. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni min ghairi haulin minni ditekankan ya nunnya dan panjang,
min ghairi haulin minni wala. Lanya panjang, 2 harokat, bukan 2 rakaat ya, itu kelamaan kepanjangan ya. Wala ya, 2 rakaat ya, 2 harokat ya. Harokat wala quwwah. Qaf ya, kemudian a w-nya itu tasdid, 2 double w. Wala quwwah. Quwwah. Ya, karena kita baca terakhir waqaf maka berhenti ha, quwwah. Tapi kalau kita lanjut maka bacanya wala quwwatin ya. Tapi kebanyakan adik-adik membacanya dengan waqaf, berhenti, maka dibaca dengan ha saja ya. Baik, Kak Nop ulangin sekali lagi. Alhamdulillahilladzi. Cek lagi tulisannya. Alhamdulillahilladzi at'amani ninya panjang, at'amani hadza warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik, Kak Nop ulangin sekali lagi, dilihat bacaannya dan diikuti bacaan Kak Nop dengan semangat ya. Dengan semangat, bahkan Abi Umi pun boleh ikut dengan semangat. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Wahid, isnan, salasa, 1, 2, 3. Wah, ini kapan dimulainya Kak Nop? Semuanya disebutin ya. 2, 3. Waduh. Baik, Kak Nop ulangin dengan lambat-lambat, tetapi adik-adik melihat bacaan dan diucapkan dengan penuh semangat. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Coba ikuti sambil lihat Kak Nop ya. Ikuti gerakan Kak Nop nih, biar kita bisa mempraktekkan atau memahami, mencoba meresapi makna daripada bacaan doa tersebut dengan gerakan. Baik. Alhamdulillahilladzi. Mana gerakan tangannya? Ikutin Kak Nop ya. Kak Nop enggak lihat, tapi Abi Uminya insyaallah lihat ya. Baik, alhamdulillahilladzi. Iya, ceria dong wajahnya, karena kita memuji Allah, habis dapat nikmat, walaupun nikmatnya kecil, karena kita dengan memuji Allah tersebut, insya Allah nikmat yang kecil sedikit akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk ceria lagi, ya wajahnya belum sumringah ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini dia doa setelah makan. Kalau adik-adik ingin ditambahkan makanan tersebut dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setelah makan, setelah minum, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa setelah makan. Baik, selanjutnya ya. Yang ke-8. Kadang-kadang kan kita makan minum ini, makanan dan minumannya suhunya masih panas. Iya, hawanya masih panas ya. Kita bagaimana caranya? Kita boleh mendinginkan makanan dan minuman tersebut dengan kipas. Baik itu dalam bentuk kipas angin ya. Atau mungkin kertas. Dengan alat apapun selama itu masih bersih itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan kita mendinginkan makanan ataupun minuman dengan tiupan dari mulut kita.
Biasanya kan, nah ini mungkin kakak-kakak pengen ngasih teh atau susu kepada adiknya, dia tiupin karena dia merasa mungkin adiknya takut kepanasan dengan air tersebut. Akhirnya ketika mau nyuapin, dia tiup dulu sendoknya. Nah, ini ternyata termaksud daripada yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kenapa tidak boleh? Karena termaksud dari larangan yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari dunia kedokteran pun tidak diperbolehkan, karena ketika kita mengeluarkan udara dari mulut itu kita sedang mengeluarkan penyakit. Maka kalau kita meniup minuman tersebut, kemudian kita kasih kepada yang lain, maka kita sudah sama dengan memindahkan penyakit. Tentu kita tidak mau dong orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi dari minuman tersebut atau makanan tersebut mendapatkan penyakit. Maka ketika kita nyuapin makanan maupun minuman, jangan didinginkan dengan tiupan mulut. Ya, bisa dipahami adik-adik sekalian. Kemudian jangan pula ketika kita minum dalam keadaan bernafas. Ya, bernafas maksudnya bernafas itu anginnya dibuang ke dalam di dalam gelas. Seperti kita lagi tersengal-sengal, habis lari, capek, kemudian kita ketika minum nah ini pertama tidak diperbolehkan karena larangan yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tidak diperbolehkan karena juga membahayakan kesehatan kita. Coba adik-adik ya jangan dipraktekkan ya sekarang lagi capek, lagi nafasnya tidak teratur, kemudian kita paksakan minum, bisa jadi minuman kita ini nanti masuk ke hidung kita atau nanti tertelan dengan jumlah air yang banyak, mungkin volume air yang banyak, maka ini termaksud daripada membahayakan. Sehingga kalau masuk seperti itu, kita ketika minum bisa batuk atau bisa jadi nanti airnya keluar lagi dari hidung kita. Karena apa? Karena kita bernafas membuang angin dari hidung kita ini ke dalam gelas. Maka adab selanjutnya adik-adik sekalian, tidak boleh mendinginkan makanan dan minuman yang panas dengan tiupan dari mulut kita. Kemudian tidak boleh juga kita mengeluarkan angin dari hidung ketika sedang minum. Maka kalau pengen mengeluarkan angin dari hidung kita, tunggu setelah kita selesai meneguk air. Gluk 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 gluk. Gluk 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 gluk. Nah, jangan gluk langsung ke dalam air gelas. Bisa jadi nanti apa yang ada dalam hidung kita juga keluar. Kira-kira apa yang ada dalam hidung kita ini? Harta karun Kak Nom. Kan bahaya buat kita juga karena itu termasuk dari kotoran masuk lagi ke mulut kita, bisa membahayakan kesehatan kita atau bisa membahayakan orang lain yang akan menggunakan gelas tersebut. Baik, sampai di sini ya. Bisa dipahami adik-adik sekalian. Nah, inilah adab yang selanjutnya terkait tentang adab makan dan minum. Selanjutnya yang ke-9. Nah, adab yang sebelum terakhir. Sebelum terakhir ya. Baik, yang ke-9, kalau kita mendapatkan traktiran dari teman. Nah, biasanya kan kita mendapatkan traktiran ya dari teman. Maka adab kita apa? Atau mungkin kita diberikan makanan dari orang tua kita, atau dari saudara kita, atau dari teman kita, atau mungkin dari guru kita karena sayang kepada muridnya begitu rajin di dalam mengikuti pelajaran sehingga makanan ditraktir sama guru kita. Maka adab kita ketika kita diberikan kebaikan, ditraktir makanan ataupun minuman, walaupun jumlahnya kecil, walaupun jumlahnya sedikit, adab kita adalah apa? Pertama, mengucapkan terima kasih. Dalam bahasa Arab apa mengucapkan terima kasih? Syukran. Syukran. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah karena itu merupakan nikmat yang datang dari Allah. Selanjutnya, adab kita kepada orang yang mentraktir kita, adab kita kepada orang yang memberikan kita makanan atau minuman adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Dengan doa apa? Yuk catat lagi. Doa untuk orang yang memberikan kita makanan, untuk orang yang memberikan kita minuman. Doanya adalah, yuk dicatat lagi. Dengarkan baik-baik. Allahumma at'amani Allahumma at'im Allahumma at'im man at'amani
wasqi. Wasqi. Pakai qaf, wasqi. Man saqani. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man at'amani wasqi man saqani. Karena ulangin lagi. Silahkan dicek tulisannya adik-adik sekalian. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Koknya panjang, ni-nya panjang. Man saqani. Terakhir Kak Nob bacakan, silakan perhatikan tulisannya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Baik Kak Nob ulangi terakhir, adik-adik diikuti dengan semangat. Allahumma at'amani. Allahumma at'im, afwan. Ya, Kak Nob saking semangatnya ya. Salah dalam menyebutkan. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Masya Allah, ahsantum, barakallahu fikum. Semangat semuanya. Ini adab kita kepada orang yang mentraktir. Jangan pula kita ditraktir walaupun sedikit. Kok traktirannya sedikit sih? Tambah dong. Ini tanda orang yang tidak pandai bersyukur. Ketika kita mendapatkan rezeki dari orang lain, pertama bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian berterima kasih kepada orang yang memberikan, jazakallah khairan atau syukran. Kemudian kita berikan doa. Doanya apa tadi? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ahsantum, barakallahu fikum. Yang terakhir, adab yang terakhir, adab yang terakhir. Yang terakhir ya. Yang terakhir, adab ketika makan dan minum, kita tidak boleh makan berlebih-lebihan. Mungkin kita lapar, atau kita ketemu dengan makanan yang kita selama ini cari-cari. Kita lagi ngidem nih. Kita lagi lama nyarinya, udah lama nyari nggak ketemu. Ketika itu ketemu. Maka jangan kita makan dengan keadaan yang jumlahnya banyak. Tidak boleh kita makan dalam keadaan berlebih-lebihan. Kemudian ketika kita minum pun tidak boleh kita minum dalam keadaan berlebih-lebihan. Kenapa adik-adik sekalian tidak boleh makan berlebih-lebihan? Pertama, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, begitu juga larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membahayakan kesehatan. Kalau orang yang makan berlebihan, perutnya nanti bisa sakit, bisa muntah. Sehingga kalau sakit, ternyata mau main bola, makannya berlebihan, kira-kira orang kalau banyak makan bisa nggak dia lari? Iya, yang lari nanti isi makanannya. Sambil lari keluar makanannya, keluar minumannya, membahayakan. Maka kalau mau makan atau mau minum, maka makan dan minumlah secukupnya. Jangan sampai berlebih-lebihan, karena ini termasuk daripada yang membahayakan kesehatan dan juga yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat dalilnya. Larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 31. Surat Al-A'raf ayat 31. Yuk dicatat, surat Al-A'raf ayat 31. Surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sana bahwasanya makanlah dan minumlah ya Bani Adam, wahai keturunan Bani Adam atau anak Adam, kita manusia, khudzu zinatakum, ambillah pakaian yang paling bagus yang kalian miliki, inda kulli masjidin, setiap kita ingin melaksanakan ibadah di masjid. Pilihlah pakaian yang bagus ketika kita ingin melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Makan dan minumlah, ini perintah dari Allah. Tapi ingat,
wala tusrifu, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini dia larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu. Kenapa kita tidak boleh berlebih-lebihan? Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah itu la yuhibbu. La yuhibbu itu artinya apa? Tidak menyukai, tidak mencintai anak-anak yang berlebih-lebihan. Maka kalau kita ingin menggunakan pakaian, pakailah pakaian yang tidak berlebih-lebihan. Kalau kita mau makan dan minuman, tidak boleh kita makan dan minum dalam keadaan berlebih-lebihan. Semuanya secukupnya, semuanya ala kadarnya, sesuai dengan hajatnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Boleh makan, boleh minum, boleh berhias dengan pakaian yang kita miliki, dengan pakaian yang paling bagus, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai, tidak menyukai hamba yang berlebih-lebihan. Nah, inilah dia adik-adik sekalian. Berapa jumlah adab yang telah kita pelajari tadi terkait tentang adab dan makan dan minum? Ada 10 adab ini telah Kak Nob sampaikan dan telah Kak Nob terangkan. Semoga dapat dipahami dan semoga adik-adik sekalian dapat memperhatikan adab-adab ketika makan dan minum, sehingga bisa mempraktekkan bagaimana anak soleh dan soleha ketika dia makan, hendaknya dia makan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kegiatan makan dan minumnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat yang begitu banyak, mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan adab-adab yang telah kita kaji, adab makan dan minum yang akan dijalankan, yang akan dilaksanakan oleh anak yang soleh dan solehah. Inilah dia ilmu yang bisa Kak Nob sampaikan, yang kita kaji. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan dilayangkan, baik itu dari via Jakarta Mengaji ataupun mungkin dari Zoom. Silahkan. Ya, kita lihat mungkin udah ada yang masuk dari Zoom atau dari Jakarta Mengaji, boleh. Kalau adik-adik ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, Kak Nob yang bertanya. Ya, baik. Baik. Coba kita lihat. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah menunjukkan adik-adik semuanya paham materinya. Baik. Ini ada info dari Kakak Jakarta Mengaji. Dari Kak Fatur, katanya ingin memberikan info bahwasanya Kak, kemarin sudah ada pemenang dari kuis Jakarta Mengaji, ya, kuis yang Kak Rob sampaikan, sudah mengirimkan videonya di Instagram Jakarta Mengaji. Baik, kita saksikan. Siapa pemenangnya? Mungkin ada dari adik-adik yang saat ini menyaksikan bisa mengetahui siapa pemenangnya. Mudah-mudahan adik-adik terpilih ya. Silahkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Yazid Al-Athari. Nah, ini dia pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Yazid Al-Athari. Pertanyaannya, apa doa yang diucapkan Ummu Salamah ketika mendapat musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa namanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Yazid Al-Athari. Muhammad. Pertanyaannya, Muhammad. Ini apa sudah doa berhasil yang menjawab diucapkan pertanyaan yang Ummu lalu Salamah ketika terkait tentang doa yang dibaca oleh Ummu Salamah tatkala tertimpa musibah yang sangat menyedihkan hatinya, yaitu meninggalnya suami tercinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari adik-adik Kak Nob sekalian, maka kita Kak Nob yang akan memberikan pertanyaan, dan cara menjawabnya
adalah dengan DM mengirimkan video ke Instagram Jakarta Mengaji. Ya, ke Instagram Jakarta Mengaji. Atau mungkin adik-adik yang mengikuti kelas adab dan sirah yang ada bersama Kak Nop dan Kak Adit bisa langsung mengirimkan ke Kak Nop. Ya, baik itu ke Kak Nop atau ke Jakarta Mengaji. Siapa yang cepat mengirim, siapa yang cepat masuk videonya, itulah yang akan terpilih menjadi pemenang. Tapi tentunya videonya pun atau video yang dikirimkan pun harus betul jawabannya. Ya, pertanyaannya ada dua. Sebutkan apa doa yang kita baca setelah makan dan minum. Ya, tidak dijawab sekarang ya. Nanti adik-adik sekalian ambil video, kemudian perkenalkan namanya, kemudian perkenalkan juga asalnya, dari mana, alamatnya, kemudian nama. Setelah itu baru menjawab. Bisa mengirim langsung ke Kak Nop di kelas sirah dan adab, atau bisa juga di DM video ke Jakarta Mengaji. Baik. Itu soal yang pertama. Menjawabnya ada 2 soal ya, jangan cuma satu-satu. Yang kedua, apa doa yang kita ucapkan bagi orang yang mentraktir kita makanan atau minuman? Iya, Kak Nop kasih depannya, kisi-kisinya. Kak Nop bantu ya. Allahumma. Ya, ini dia doanya. Allahumma. Apa depan terakhirnya? Maka silahkan dilanjutkan nanti dalam mengirim video. Nah, inilah dia adik-adik sekalian, pertanyaan sebagai pembahasan penutup pada kajian kita pada siang hari ini. Pertanyaannya, Kak Nop ulangin lagi. Apa doa yang kita ucapkan setelah makan dan minum? Kemudian yang kedua, apa doa yang kita ucapkan bagi orang yang mentraktir kita, bagi orang yang memberikan kita makanan atau minuman? Silahkan jawab 2 pertanyaan ini dalam bentuk video. Bisa dikirim langsung ke Kak Nop di grup kelas sirah dan adab, atau bisa langsung ke Jakarta Mengaji. Demikian ilmu yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang telah Kak Nop bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat dipahami dan dapat diamalkan oleh adik-adik sekalian. Barakallahu fikum. Kak Nop undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan juga adik-adik selalu semangat di dalam menuntut ilmu dan selalu semangat di dalam mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.